Filipina yang dilatih Hans Weiss tentunya sudah bersiap untuk menghadapi Indonesia sekali lagi. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemain mereka ini sebetulnya banyak juga pemain-pemain yang bisa dikatakan juga tetap berada di tim ini sejak lama. Iya, tidak terlalu banyak perubahan. Iya. Bahkan beberapa pemain mereka sudah bermain di tahun misalnya di AFF 2014. Yes. Taruhlah misalnya seperti ada Manuel Oates yang masih menjadi bagian dari tim ini, bahkan menjadi kerangka tim. Kemudian Neil Etheridge juga masih menjadi bagian dari tim. Ini tidak terlalu banyak berubah. Menurut saya juga ini menjadi sesuatu yang wajar, mengingat memang bahwa regenerasi yang terjadi di sepak bola Filipina tidak bisa dikatakan mulus. Mereka sepak bola bukan kemudian menjadi salah satu olahraga favorit di sana, dan kemudian banyak juga pemain-pemain yang mereka datangkan adalah pemain yang relatif bisa dikatakan pemain diaspora mereka. Betul. Bukan kemudian talenta lokal mereka. Kalau kita melihat komposisi pemain sekarang ini, bisa dikatakan bahwa ada 3-4 pemain yang justru mereka memiliki darah Jerman dan di bawah pelatih Jerman. Ya, sempat booming ketika Filipina juga dengan pemain-pemain naturalisasi mereka atau mungkin diaspora mereka juga berada di level tertinggi saat itu dan sempat memberikan yang terbaik tentunya. Ya, sebenarnya gini, menurut saya memang selama ini ada soal perbincangan apakah diaspora penting atau kemudian tidak penting. Menurut saya lebih pada bagaimana kemudian ada jalan yang sama. Jalan antar diaspora jalan, tapi kemudian juga jalan. Supaya apa? Tidak sama seperti Singapura. Singapura mereka bertumpu pada kekuatan diasporanya, tapi begitu diasporanya usianya selesai, Bawahnya selesai prestasi. Iya, itu dia yang menarik untuk dibahas tentang bagaimana di suasana tim ASEAN sejauh ini. Filipina Indonesia saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Marco TV, ayo nonton bareng. Tim Indonesia tentunya sudah bersiap untuk bisa menghadapi Filipina di pertandingan kali ini, dan kita tahu bahwa Coach Sintayong ini banyak sekali yang menyukai dia, tapi banyak sekali juga yang tidak menyukai dengan taktik apa yang dilakukan oleh Sintayong. Tapi sejauh ini mungkin Anda bisa melihat sejauh mana peran yang sudah diberikan Sintayong di tim ini. Lebih ke bagaimana kemudian Sintayong ini mengubah mentalitas yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia itu menjadi sangat penting. Effort, daya juang, dan kemudian gaya mainnya, disiplin juga menjadi sangat penting ya. Dan itu kita lihat hasilnya adalah bahwa ketika timnas senior lolos ke Piala Asia, kemudian timnas U23 lolos ke Piala Asia, total ada 3 kelompok umur yang kemudian lolos ke 2 kelompok umur, 1 senior yang kemudian lolos ke Piala Asia. Saya pikir itu menjadi salah satu poin penting untuk apa yang dilakukan oleh pelatih Sintayong. Putusan akhirnya tetap ada pada pelatih, apakah dia cocok, apakah dia sesuai, apakah dia bisa beradaptasi, atau kemudian apakah fisiknya memadai atau tidak. Jadi pasti banyak pertimbangan. Ada pertimbangan kualitas, kemudian ada pertimbangan performa di level klub, tetapi keputusan akhir tetap berada pelatih, karena ketika terjadi hasil yang tidak memuaskan, yang ditunjuk pertama adalah pelatih, bukan sepenuhnya pemain. Jadi bukan berarti ketika bisa mencetak gol banyak di liga terus dia bisa mencetak gol banyak juga di tim nasional, tapi sesuai dengan konsep apa yang pelatih bawa, itu yang paling pasti ya. Karena kan memang ada beberapa kali ketika seorang yang terlihat begitu performa kemudian direkomendasikan, ternyata saat dipanggil juga performa tidak terlalu memuaskan. Tidak selalu menjadi referensi, tapi mungkin menjadi pertimbangan bahwa pelatih punya style, pelatih punya keputusan, dan kita harus menghormati itu. Ya, tampaknya sekarang juga akan ada perubahan yang cukup signifikan di tim Indonesia, tentunya yang diturunkan menghadapi Filipina, mengingat faktor stamina juga yang menjadi sebuah perhitungan. Ada beberapa pemain juga yang tidak perform dengan baik di pertandingan menghadapi Irak. Sebenarnya mungkin sudah banyak yang mendapatkan line up, atau kemudian mungkin sudah mulai beredar ya starting line up yang diturunkan oleh Sintayong, dan memang ada banyak perubahan. Setidaknya ada 5 perubahan yang dilakukan oleh pelatih Sintayong, termasuk juga di posisi penjaga gawang. Bisa dikatakan kehilangan bola tidak perlu, dan ini yang sangat kepadai tentunya, Bu Tio. Ya, kita lihat ini nomor yang benar ya. Ini cukup detail Sintayong, karena memang dia tahu pasti sudah ada telescout ya, betul. Yang dikirim oleh tim lawan. Sebenarnya sama kayak kita, Bung Tio, pasti mencari materi juga. Kadang-kadang kita bingung ya nomor punggung berapa, dan karakteristik yang hampir sama, tapi tentunya Tom Hale lebih menyerang. Ya, idealnya sih kalau pendapat pribadi, Bung Tio, Ivar Jenner yang sebenarnya mendampingi Tom Hale. Karena memang natural 4 FIFA, tapi apapun bisa terjadi. Kita lihat kehadiran dari Legrande Indonesia, Ultras Garuda, termasuk Sri Kandi Indonesia. Stabil dalam hal regenerasi, Bung Tio. Dan bahkan ada beberapa media luar mengatakan sebenarnya the rising star dari negara Asia itu disebut 2 negara, ada 1 Indonesia. Saat kita melawan Korea. Tapi yang terjadi adalah Indonesia bisa membalikan, dan jangan lupa juga. Ya, pemirsa, tentunya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta telah siap untuk menjadi tempat berlangsungnya pertandingan. Terkejut atau terkecoh dengan line up yang diturunkan oleh Sintayong? Iya, dengan kehadiran Nathan Choon, kemudian Jai Ses, kemudian kita akan bertanya siapa yang akan menjadi pengganti ketika Jordi Amat. Visi yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, semoga pengalaman mereka
membuat mereka cepat beradaptasi dengan sepak bola kita. Karena tidak mudah, Bung Tio. Ya, baik Bu Wesley juga pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tentunya Tunggulah fokus pemain kita. ya kita lihat bagaimana formasi starting line up dari Indonesia, di mana 4-4-2 sepertinya yang diturunkan oleh Sinteyong di pertandingan kali ini, Bung Wesley. Kita menunggu ya, Nathan bermain sebagai pemain baru saya dan Jay menjadi salah satu kunci di belakang, dan saya sangat menunggu Yakob Sayuri bermain seperti di Piala. Ya. Suka sekali sepak bola ya. Oh. Ya, Hampir kita akhir, ya. Kita harapkan bahwa GBK akan lebih konsentrasi untuk sepak bola, bukan untuk konser-konser atau yang lain-lain, Bung Wesley. Iya, itu harapan kita. Jadi lapangannya bagus ya. Timbak. Ya, sayang sekali lapangan Gelora Bung Karno tidak semulus ketika RCTI menayangkan pertandingan antara Indonesia menghadapi Argentina ya. Beberapa waktu lalu ini sangat mulus sekali. Ya, situasinya adalah ketika itu tidak ada gangguan rumput yang selalu aman dari injakan orang banyak ya. Wesley, Indonesia menang. Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi yang akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bu Ahai, silakan Bung Maruf. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah saat-saat yang kita nantikan, pertandingan yang sangat menentukan untuk langkah Indonesia diputar. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf El Rumi, bagaimana Anda memandang pertandingan yang sangat penting ini, Bung Maruf? Iya, ini adalah sebuah pertandingan yang sangat penting. Pertandingan yang bisa dikatakan menjadi hidup mati untuk kedua tim, terutama Indonesia, karena di keturunan yang kemudian memperkuat timnas Indonesia, Bung Hadi. Sebuah era di mana memang ada keinginan besar untuk bisa melakukan upgrade terhadap performa dan penampilan dari timnas Indonesia. Ya, tentu saja kita ingat bagaimana keturunan Belanda pertama yang menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat tim nasional dan penjaga gawang legendaris Van der Vins yang juga penjaga gawang Persija Jakarta. Kita lihat Jay Ijes di tim nasional langsung menempati posisi center back dan menempati posisi tengah kita Justin Hamdar kepada Adri Satrio yang terakhir kali bermain sebagai pemain inti saat uji coba atau friendly melawan Oman saat kalah 1-3, Bung Maruf. Iya, jujur tadi kita juga sempat terkejut ya, karena terkejut. justru Adri yang justru Kita ditampilkan. Nadio ya? Iya, betul, karena Nadio yang diprediksi akan tampil. Pertama adalah bagaimana performa dia bersama dengan klubnya karena berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet. Kemudian dia juga punya pengalaman di timnas. Tapi kabar terakhir memang kondisi Nadio yang tidak terlalu bugar sehingga tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan semalam hari ini, Bung Hadi. Tidak mudah sekali karena ini adalah kali kedua dia tampil bersama dengan timnas. Ketika kita bicara soal bagaimana pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sudah ada 3 pertemuan yang tercatat dan 3-3-nya berakhir dengan skor imbang. 2-2 di 97, kemudian 2-2 di tahun 2013 dan kemudian terakhir adalah bermain imbang tanpa gol 0-0. Kita lihat tadi bola dibiarkan saja oleh
Jai Izes, pemain Venezia di Serie B Italia inilah Ivar Jenner, pemain asal Jong Utrecht di divisi kedua di Liga Belanda. Kapten inilah Rafael Strijk, kapten ke-11 yang mereka dengan posisi Asnawi dan juga Jordi Amat. Rasa Indonesia karena mereka adalah pemain-pemain yang ditegaskan oleh Sintayong. Mereka punya darah Indonesia, mereka punya keturunan dari Indonesia sehingga mereka berhak membela timnas Indonesia. Oh, situasi yang sangat berbahaya, harus hati-hati Indonesia. Terus dikawal kita lihat oleh Nathan Nul tadi. Pam Xuanman, belum sebuah pelanggaran. Noel. Ya. Akselerasi yang coba dilakukan oleh Pam Xuanman tadi, Bung Maruf. Ya, so yang ditujukan oleh Nathan. Tentu semua orang ingin melihat Hati Muhammad Adi Satrio, namanya lemparan ke dalam pun cukup jauh. Dibuang tadi oleh Marcelo Ferdinand yang turun jauh ke bawah. Kita lihat Hoki Caraka berduel tadi. berdua dengan pemain-pemain yang lebih banyak punya cap bersama dengan timnas. Tapi kalau kita lihat langsung umpan jauh, sangat berbahaya. Harus hati-hati. Kita lihat Rizky Ridho berduel dengan Namandung tadi. Masih agak kesulitan beradaptasi dengan situasi karena kalau membiarkan ini langsung umpan panjang sangat berbahaya tadi. Jatuh di kaki tadi Marcelo Ferdinand. Nguyen Tyson umpan jauh langsung arahkan kepada Namandung. Oh, nampaknya buru bola ke depan, arahkan kepada Rafael Strijk. Berduel kita dengan berlatih beberapa hari, jadi saya pikir ini yang membuat belum sepenuhnya nyaman terutama di barisan belakang ya dengan bola-bola daerah yang dilakukan oleh Indonesia. Belakang tadi Justin kepada Adi Satrio, kini Jai Jes, Marcelo Ferdinand, Gadoh Kundung, Yakob Sayuri, Rafael Strijk. Oh, nampaknya kembali lemparan ke dalam. Masih kuasai depan Xuanman. Dilewati tadi Rafael Strijk. Ada Justin Hubner, pendek kepada Marcelo Ferdinand. Ada Rafael Strijk, sangat baik Rafael Strijk. Masih Rafael Strijk. Oh, pelanggaran kah? Oh, dibiarkan saja tadi oleh wasit. Gui Qianzhong kini ke belakang. Sapu bola. Passing yang kemudian akan dilakukan oleh Rafael Strijk, pemain muda yang memang masih menunggu gol pertamanya bersama dengan timnas Indonesia, terutama untuk timnas senior. Nathan gagal tadi untuk mengangkat bola, pemain asal klub Swansea sebenarnya, sehingga dikerjakan di klub di Rennes. Sejak kemudian dia sempat disahkan, tapi kemudian baru melakukan sumpah beberapa waktu yang lalu. Pemain yang memiliki keturunan dari kakek yang lahir di Semarang. Oh, sangat baik tadi oleh Justin Hubner. Justin Hubner yang dibiarkan oleh klub Jepang Keizo Osaka. Satrio cukup baik apa yang dilakukan oleh Adris Satrio tadi. Inisiatif dan sangat baik tadi dilakukan oleh Muhammad Adris Satrio. Dan penampilannya benar-benar menjadi pemain itu di Semarang, Bung Maruf. Betul, meskipun kalau Ini pertandingan atau masuk pertandingan ini sudah memainkan 33 caps untuk tim nasional Indonesia. Jas kembali tadi meminta Rizky Ridho untuk melebar dia ke kiri. Rafael Strijk, Nathan, Justin Hubner, sangat baik, tidak offside. Offside. Oh, panjang kosong tadi, hampir saja berbahaya kepada Nguyen Tyson tadi. Beruntung bolanya terlalu jauh dan lebih dekat dengan penjaga. Sintayong cukup nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Marcelino sejauh ini. Pemain yang bisa dikatakan tidak ada dibutuhkan ketika bermain agak lebih ke dalam sebagai pengatur dari serangan Indonesia. Oh, hati-hati, sembunyi, masih agak sulit para pemain Indonesia untuk memberikan umpan-umpan kepada rekan-rekannya. Memang jalur dan area-area yang tempati para pemain. Marcelo Ferdinand, gagal tadi Marcelino. Jai Izes, sangat tenang apa yang dilakukan oleh Jai. Ivar Jenner, Izes kembali kepada Rizky Ridho. Justin, masih Justin. Ada sisi Jai Izes. Dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Oh, bola perebutan yang sangat baik tadi dilakukan para pemain dari Ferdinand. Sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Nathan Noel. Karena ini adalah momentum ya, terlambat sedikit maka akan sangat beresiko. Dan itu sudah agak sedikit tertinggal di belakang tadi. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang merupakan kemampuan mereka yang kemudian bisa membuat penampilan timnas Indonesia jauh lebih membaik untuk tingkat regional setidaknya. Bola lebih ke tengah. Ya. Bagaimana dia kemudian mengambil peran sebagai playmaker. Ya. Itu yang dibutuhkan. Ketika situasi lini tengah tidak bisa berjalan, maka Jordi Amat akan mengambil inisiatif. Dia Masih Izes. Ivar Jenner
balik Jay, masih agak sulit untuk bisa melewati garis tengah Indonesia. Rizky Ridho langsung ke tengah, kita lihat Rizky Ridho balik pada Justin. Umpan yang sangat baik. Hoki Caraka tadi gagal untuk bisa menghentikan bola. Oh, darah nampaknya. Apa yang dilakukan Hoki Caraka belum terlihat, Bung. Belum. Memang itu yang memang suka memprovokasi pemain Indonesia, dan mereka tahu betul bahwa salah satu cara adalah dengan provokasi. Oh, nampaknya tadi lapangan agak sedikit tidak rata tadi, sehingga sulit dikontrol tadi oleh Marcelo Ferdinand. Oh, kelas dan kepada Rafael Strike. Ini Rafael Strike berusaha melatih para pemain Vietnam, langsung dia angkat di kotak penalti. Kuasai kembali oleh Witan Sulaiman. Masih Witan di kotak penalti, angkat langsung, gagal tadi. Dibuang saja, kita lihat tadi oleh Park Chuan Ma. Masuk ke belakang, ada Ivar Yener, Zai Ises, Rizky Ridho. Rizky Ridho belum berani untuk melakukan tugas sebagai playmaker juga, Bung Maro. Belum, karena memang dia juga mungkin harus butuh adaptasi juga, Bung, dengan Jai Ises. Karena bagaimana ini baru kali pertama mereka berduet sebagai duet center back ya. Jadi jelas mungkin dibutuhkan intensitas yang lebih untuk saling memahami. Beda misalnya ketika bersama dengan Jordi Amat, tentu sudah saling paham ya karena sudah beberapa kali main. Tapi Jai Ises ini adalah kali pertama, tentu akan berbeda situasinya. Yakub Sayuri, sangat cepat Yakub. Ada Jai, posisi yang sangat baik pada Adisa, cepat arahkan kepada Rafael Strike, dikuasai oleh Rafael Strike, langsung masih Rafael Strike di kotak penalti. Rafael Strike shooting langsung dan bagaimanapun ini harus dilakukan para pemain Indonesia untuk bisa melepaskan tekanan dari para. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan 20 menit tadi sebelumnya. Sangat baik, kita lihat Nathan umpan langsung ke bawah tadi dilakukan oleh Rafael Strike dari sisi kanan pertahanan di kotak penalti dan lakukan shooting sangat baik, tapi langsung mengarah kepada penjaga gawang Indonesia. Ini yang memang membuat tadi Indonesia sempat kesulitan sekali. Masih Indonesia lewat Gendung, menghasilkan lempar ke passing seperti Piala Asia, Bung Ma'ruf, dari Yakub Sayuri. Ya, yang membuat dia penalti semoga saja membawa angin segar dan keberuntungan buat Indonesia. Justin, terlalu ke bawah, kita lihat shooting dari Marcelino Ferdinand. Oh Tuhan, masih gagal. Kini bola coba dikejar oleh Yakub Sayuri ke belakang langsung, tempati oleh Rizky Ridho. Nampaknya berpindah posisi sekarang Ises di posisi tengah, Bung Ma'ruf. Betul. Langsung kita ada Justin Hapner. Masih Justin, umpan langsung tadi maksudnya kepada Nathan, bola tapi terlalu ke pinggir. Sungguh sangat disayangkan. 0-0, masih agak sulit para pemain Indonesia. Coach Justin Hapner, tidak ada Marcelo Ferdinand, Rizky Ridho, Jay. Umpan panjang arahkan kepada Nathan. Ini yang memang menyulitkan Nathan berkembang sejauh ini ya. Kita lihat bagaimana ada instruksi khusus yang diberikan oleh Sintayong terhadap Nathan, karena ini memang menjadi debut pertama dia, menjadi panggung pertama langsung bermain di depan. Piala Asia mungkin kita dengar saat itu slogan adalah GBK kandang kita. Betul. Sehingga saat itu agak sulit untuk tim lawan bermain lawan Indonesia di GBK. Bukti Piala Asia 2007 kita mampu melakukan Bahrain dan menyulitkan Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Namandung kiri kotak penalti. Ada Ivar Yener menyapu bola. Bola berusaha dikejar kita oleh Hoki Caraka. Depan Shonman. Bola dibuang saja. Sehingga lempar Justin Hapner. Ini tengah Indonesia belum menunjukkan perannya, Bung Ma'ruf. Ya, belum bisa berkembang seperti yang diharapkan atau seperti biasanya, Bung. Memang ini lebih karena pressing juga yang dilakukan oleh para pemain dari lini tengah mereka yang sangat ketat, sangat rapat, dan itu menyulitkan
disulitkan untuk bisa mengembangkan permainan dari tengah. Melakukan tugas itu ya, tapi kita juga melihat bagaimana Marcelino tadi beberapa kali harus mendapatkan pressing yang cukup ketat. Peran itu coba sempat diambil oleh Ivar Gianer di beberapa kesempatan, tapi juga Ivar juga mendapatkan pengawalan yang membuat dia juga sulit untuk bisa melakukan distribusi bola, memegang bola, kemudian keberanian untuk bisa memperlihatkan kemampuan individu mereka, karena situasinya memang jalur passing mereka selalu tertutup, selalu ada dua pemain yang sudah mampu meraih 6 poin di kemenangan melawan Vietnam dan juga Indonesia, dan kini melawan Filipina, benar. Ya, dan antara sesama Asia Tenggara yang beraroma AFF ini sebenarnya menjadi sangat penting untuk Indonesia. Vietnam akan menjadi pembuka pintu jalan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga, Bro. Justin Hopner umpan langsung arahkan tadi ke Nata, gagal. Do Hundo, ada Pam Shuman, ada Pam Shuman. Justin Hopner menghalau, kita lihat Rafael Streit berduel. Variener pemain asal klub Permainan, terutama lini tengah kita melakukan tendangan bebas, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya. Habis terlepas tadi, sangat berbahaya tadi Muhammad Adi Satrio melanggar Indonesia, tapi crossing mereka dan striker mereka sangat. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa bermain luar biasa dan ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 zona Asia. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 5-0 atas Filipina asalkan permainannya konsisten, hebat, dan mantap seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana Timnas Indonesia bermain cepat dan ciamik ketika menyerang, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan efisien. Dan terkadang lakukan umpan crossing akurat. Saya prediksikan Calvin Verdong catatkan assist dan Jay Itzes cetak 2 gol di laga kali ini. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia versus Filipina akan digelar pada Selasa 11 Juni 2024 mulai pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Untuk televisi nasional yang menyiarkan laga ini secara langsung adalah Indosiar atau bisa juga disaksikan di aplikasi live streaming video.com. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian, siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Rapor bagus Sintayong lawan Filipina, juga misi berat Sintayong, kalahkan Filipina dan amankan tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki modal kuat menjelang pertandingan melawan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini memiliki misi berat untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi tersebut akan diuji dalam laga pamungkas grup F putaran kedua yang akan digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga. Sebelum pertandingan penting ini, Sintayong sudah memiliki catatan positif melawan Filipina. Sebagai pelatih tim nasional, Sintayong baru 2 kali bertemu Filipina dan belum pernah terkalahkan. Pertemuan pertama terjadi pada 2 Januari 2023 ketika Filipina menjamu Timnas Indonesia pada laga terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Timnas Indonesia menang 2-1 berkat gol dari Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand, sementara gol tunggal Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen.
Timnas Indonesia kembali bertemu Filipina di stadion yang sama 11 bulan kemudian dalam laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Namun Timnas Indonesia harus waspada dengan perubahan yang dilakukan Filipina dalam beberapa bulan terakhir. Skuad Filipina kini diperkuat oleh 5 debutan yang bermain di klub luar negeri dan menjadi andalan di tim masing-masing seperti yang terlihat saat mereka melawan Vietnam. Sungguh berita bahagia, drama besar. Irak bersumpah pulangkan Vietnam dengan air mata, Indonesia tak perlu bantuan. Bagi Irak, meraih kemenangan atas Vietnam sangat penting sehingga timnas Indonesia tak memerlukan bantuan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam tiba di kandang Singa Mesopotamia dengan kondisi fisik yang melelahkan setelah perjalanan panjang. Berangkat dari Hanoi, mereka harus transit di Doha, Qatar karena tidak ada penerbangan langsung ke Basra, Irak. Akibatnya, skuad asuhan Kim Sang-sik itu memakan waktu 12 jam untuk sampai di Basra. Setelah istirahat, mereka masih harus menempuh perjalanan 20 km atau sekitar 30 menit ke Stadion Internasional Basra untuk latihan resmi menggunakan bus dari Grand Millennium Hotel. Meski menyadari menghadapi tim yang lebih kuat dan selalu lapar akan kemenangan, Kim Sang-sik dan pasukannya tetap optimis bisa meraih poin di kandang Irak setelah menang 3-2 atas Filipina di Hanoi. Harapan terbesar mereka adalah menang untuk menyingkirkan timnas Indonesia dalam perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik dan seluruh rakyat Vietnam kini berharap Indonesia kalah melawan Filipina. Jika Indonesia kalah, timnas Vietnam bisa bermain lebih bersemangat, minimal dengan hasil imbang untuk lolos ke putaran ketiga. Namun tidak mudah bagi Vietnam mewujudkan mimpinya itu. Timnas Irak memastikan ingin memulangkan skuad Vietnam dengan air mata. Pelatih Irak, Jesus Casas, menegaskan bahwa timnya memiliki 2 misi dalam duel terakhir grup ini. Misi pertama, Irak harus kembali meraih 3 poin melawan Vietnam meski mereka sudah lolos ke putaran ketiga. Bermain di kandang selalu memotivasi para pemain untuk menyenangkan para supporter tuan rumah. Dalam 2 laga kandang sebelumnya, Irak menang 5-1 atas Indonesia dan 1-0 atas Filipina. Untuk para pendukung Irak, kami bertekad menghargai dukungan mereka dengan meraih poin penuh setelah 5 pertandingan. Seluruh pemain kini mengincar kemenangan atas Vietnam, tegas Jesus Casas. Misi kedua Irak dalam duel kontra Vietnam ini adalah meningkatkan peringkat FIFA. Irak saat ini berada di posisi ke-58, lebih tinggi 56 tingkat dari Vietnam dalam kurung 114. Oleh karena itu, mereka harus menang untuk menambah poin ranking FIFA yang edisi terbaru akan dirilis pada 20 Juni 2024. Jika menang, Irak akan mendapatkan tambahan 6,9 poin sehingga menjadi total 1.433 poin dan memiliki potensi naik peringkat. Pertarungan seru. Apakah timnas Indonesia mampu tundukkan Filipina yang semakin kuat? Timnas Indonesia memiliki catatan gemilang saat berhadapan dengan Filipina di berbagai kompetisi. Meski begitu, Garuda tetap harus waspada menghadapi mereka. Pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini akan menjadi yang ke-29 antara kedua tim. Berdasarkan data dari RS3F, Timnas Indonesia telah meraih 23 kemenangan dari 28